Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Gue yakin kalian tuh sudah pernah ngalamin ini deh. Anggap aja nih ya, kalian tuh bayar Rp250.000 buat all you can eat di Hanamasa, Saburi, ataupun Kintan. Niat awal kalian tuh mungkin ya pengen makan 5 porsi daging Wagyu premium, sampai pulang itu mesti ditandu kali ya. Kalian skip sarapan, skip makan siang, bahkan sudah minum air putih yang banyak, biar perutnya tuh elastis seperti kayak balon ulang tahun. Tapi tahu-tahu nih guys, baru habis piring kedua, kalian tuh udah berasa kayak kenyang banget tuh. Udah sesek juga dan bawaannya mungkin pengen rebahan. Padahal daging slice yang masih nganggur di refill station tuh kelihatan menggoda banget sih. Tapi tangan kalian nih teman-teman sudah ngangkat bendera putih duluan. Mungkin ada teman yang ngeliat tuh kayak begini nih. Aneh banget sih lu, padahal biasanya rakus. Nah, tenang guys, kalian tuh nggak aneh kok. Kamu cuma lagi jadi korban aja. Restoran all you can eat itu soalnya punya minimal 10 trik psikologis yang sengaja didesain supaya kalian tuh kenyangnya lebih cepat dari yang seharusnya. Dan ironisnya nih, kalian sudah bayar mahal-mahal untuk itu semua. Dan di video kali ini gue bakal bedah satu per satu tuh, sambil kasih strategi balik biar lain kali kalian tuh yang berujung menang ya. So, hai gue Andre, yuk langsung kita bahas. Buat teman-teman yang belum familiar, AIC itu adalah kependekan dari All You Can Eat ya. Konsep ini tuh nggak buat kalian tuh akan bayar harga yang flat, tapi boleh makan sepuasnya dalam waktu tertentu. Ya biasanya sih 60 menit sampai dengan 90 menit kali ya. Di Indonesia, All You Can Eat itu ya sudah jadi gaya hidup teman-teman, terutama untuk anak-anak muda umur 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Sebelumnya, coba kita lihat range harganya dulu ya. Jadi, Hanamasa di Mall Taman Anggrek itu sekitar Rp200.000-an ya. Saburi dan juga Kintan Buffet waktu lagi promo Crazy All You Can Eat bisa Rp150.000. Dan mungkin yang lebih terjangkau itu ada Sogogi Sabu and Grill atau Pocajang di kisaran Rp99.000, di mana guys ini tuh dapat sabu plus grill sekaligus gitu ya. Nah, namun pertanyaan filosofisnya nih, kalau boleh makan sepuasnya, kenapa restorannya tuh nggak pernah bangkrut ya? Dan ternyata jawabannya cuma satu tuh guys, yaitu adalah psikologi. Mari kita mulai dulu dari trik yang paling klasik ya, yaitu ukuran piring. Coba teman-teman perhatiin deh, di hampir semua all you can eat nih, piring yang dikasih itu ya kecil-kecil kan? Diameternya itu mungkin sekitar 18 sampai dengan 20 cm lah, dimana kira-kira seukuran piring saji di rumah kalian kan, bukan piring makan utamanya tuh. Nah, ternyata ini bukan kebetulan guys. Ada fenomena psikologis yang namanya itu adalah ilusi Delboeuf, di mana porsi makanan yang sama itu akan terlihat jauh lebih banyak di piring kecil dibandingkan dengan piring besar. Psikologi Today pun juga sudah ngebahas ini di artikel How All You Can Eat Buffet Use Psychology to Make Money. Otak kalian tuh guys otomatis ketipu deh, di mana teman-teman tuh mungkin merasa udah makan banyak, padahal kalau ditimbang nih ya mungkin baru 200 gram kali. Padahal sebelum masuk restoran tuh guys, kalian mungkin niatnya ya makan 800 gram tuh teman-teman. Nah, mata kalian semua ternyata sudah dipertinggi ekspektasinya tuh sama si piring imut tadi. Oke, kita lanjut ke trik kedua, yaitu warna piring ya. Sebagian besar all you can eat pakai piring putih polos kan? Kenapa? Karena putih itu teman-teman kontras tinggi sama hampir semua warna makanan. Otak kalian memproses kontras warna tuh ya sebagai sinyal porsi banyak. Coba deh teman-teman bayangin makan daging panggang di piring hitam. Dagingnya berwarna coklat kemerahan, kelihatannya kurang menonjol kan? Beda banget tuh guys kalau di piring putih kan? Daging yang sama itu jadi menyala dan kelihatan udah menumpuk lah ya. Lanjut ke trik ketiga teman-teman, yaitu adalah pencahayaan. Kalian pernah perhatiin nggak? All you can eat itu lampunya kebanyakan terang banget kan? Ini bukan cuma biar gampang foto Instagramnya. Cahaya terang itu soalnya nge-trigger otak kita tuh ke mode siaga, di mana bikin teman-teman tuh cenderung makan lebih cepat dan nggak sadar ngeras proses kunyah pelan kalian. Restoran fine dining nih yang nggak all you can eat, lampunya beda banget kan? Nah, itu disengaja teman-teman biar kalian tuh betah dan juga makannya pelan-pelan. Kontras banget strateginya lah ya. Tapi semua ini baru permainan mata saja teman-teman. Trik yang lebih licik tuh justru ada di cara mereka manipulasi indera penciuman kalian, lalu lidah teman-teman, atau bahkan suhu tubuh kalian juga. Ya, suhu AC pun juga sudah diset dengan tujuan tertentu. Tapi sebelum ke situ, sekarang kita masuk dulu ke trik tata letak ya. Teman-teman pernah perhatiin nggak ketika kalian nih masuk area buffet, makanan apa yang ditaruhnya di paling depan coba? Nah, mayoritas all you can eat di Indonesia naruh karbohidrat di posisi paling pertama loh. Nasi putih, nasi goreng, mie goreng, kentang wedges, ataupun bahkan roti juga.
Ini bukan cuma soal urutan menu teman-teman. Karbohidrat itu bahan paling murah dengan profit margin yang paling tinggi buat restoran ya. Plus karbohidrat itu adalah jenis makanan yang paling cepet bikin kalian tuh kenyang karena indeks glikemiknya tuh tinggi banget teman-teman. Jadi waktu kalian tuh lewatin meja buffet, mata kalian tuh otomatis ke nasi goreng ataupun roti duluan kan? Kalian ambil sedikit nih teman-teman. Mungkin di hati ya, buat alas piring aja deh. Lah, padahal alas piring itulah teman-teman jebakan ekonomi paling jenius dalam industri F&B. Kalian baru makan 100 gram nasi goreng nih, perut teman-teman tuh sudah ngirim sinyal kenyang 30%. Sisa 70% kapasitas perut akhirnya keisi tuh sama sup, sama salad, dan palingan cuma sedikit daging premium yang tadinya niat kalian bantai itu teman-teman. Restoran pun juga otomatis sudah menang duluan tuh sebelum kalian angkat sumpit ya. Oke, kita lanjut ke trik berikutnya yaitu adalah sup ataupun salad disajikan di awal. Hampir semua all you can eat itu punya counter sup ya. Ada miso, ada tom yum, atau juga sup ayam tuh. Tapi mengapa di awal sih? Karena sup itu volume tinggi dengan kalori relatif rendah. Kalau kalian nih minum satu mangkuk, perut teman-teman tuh sudah keisi 200 sampai dengan 300 ml cairan panas. Tubuh mengira itu sebagai makanan padat sehingga kirim sinyal kenyang ke otak, padahal sebenarnya cuma kuah dan juga kerupuk. Trik paling jahat menurut gue adalah soda dan juga minuman manis yang free flow tuh. Hampir semua all you can eat nih kasih unlimited soft drink kan. Bisa Coca-Cola, bisa Sprite atau juga Fanta tuh. Combo karbonasi yang ngebungin perut plus gula yang cepat bikin kalian kenyang itu adalah combo yang sangat maut banget teman-teman. Satu gelas Coca-Cola itu faktanya mengandung sekitar 39 gram gula, di mana hampir 2 kali lipat batas harian WHO. Jadi kalau minum 2 gelas ya secara biologis nih, kalian tuh sudah makan 1 kali meal utuh gitu teman-teman. Tapi baik lagi, karena ini bentuknya cair, kalian tuh nggak ngerasain teman-teman. Ya kalian tuh cuma mungkin ngerasa, ya ampun kenyang banget sih gue, padahal baru makan dikit deh. Ya kemudian dessert pun juga sering banget ditaruh strategis di area tengah buffet itu teman-teman. Bukan di pojokan akhir. Es krim, puding, cake mini, fruit slice, semuanya kelihatan menggoda kan? Nah, namun kalau teman-teman tuh makan dessert di tengah sesi, lonjakan gula darah kalian tuh bakal cepat bikin kenyang loh faktanya. Sinyal stop ke otak pun juga akan ke-trigger lebih cepat dari yang kalian bayangin. Dan sekarang kita ke level psikologi yang paling halus nih, yaitu adalah manipulasi waktu. Hampir semua all you can eat di Indonesia tuh kasih batas waktu 60 atau 90 menit. Saburi dan juga Kinta 60 menit lah ya. Hanamasa dan juga Sogo gitu ya 90 menit teman-teman. Nah, time limit ini faktanya bikin kalian tuh otomatis terburu-buru, yang mana jadi ngambil makanannya itu jadi jauh lebih banyak sekaligus, lalu ngunyahnya juga cepet-cepet, dan telannya pun juga langsung gitu kan. Padahal otak manusia itu butuh waktu sekitar 20 menit untuk benar-benar ngeregister sinyal kenyang dari perut teman-teman. Nah, kalau kalian tuh makan dalam mode panik selama 60 menit, ya berarti sudah ngabisin separuh kapasitas kenyang kalian nih sebelum tubuh lu tuh paham apa yang lagi terjadi. Selanjutnya guys, ke trik berikutnya adalah musik. Perhatiin nggak? All you can eat itu muternya tuh musik tempo yang sedang sampai cepet kan? Padahal psikologi konsumen berkali-kali ngebuktiin tuh kalau tempo musik ini mempengaruhi kecepatan makan orang loh. Musik yang cepet sampai dengan makan cepet juga. Lalu akhirnya kenyang cepet dan otomatis nih kalian nggak sempet makan banyak. Coba bayangin deh, restoran all you can eat itu muter musik klasik tempo lambat, ya kalian tuh otomatis bakal makannya setiap suapan kayak lagi makan fine dining di Paris kan? Ujung-ujungnya restoran tuh rugi teman-teman. Faktor suhu AC juga sering banget kelewat tuh. Restoran Aice sering banget setting AC itu di angka cukup dingin, yaitu sekitar 19 sampai dengan 20 derajat. Jadi awalnya kalian tuh mungkin ngerasa lapar, tapi semakin lama tubuh teman-teman tuh bakal fokus mempertahankan suhu inti, yang artinya energi metabolisme kalian tuh dialihin dari pencernaan ke termoregulasi ya. Nah, hasilnya nih kalian tuh kenyangnya lebih cepat dan juga kurang nafsu buat lanjutin makan. Plus dingin itu tuh bikin lemak di kuah sabu tuh lebih cepat membeku teman-teman, yang ngebikin selera kalian ke reset lagi. Dan yang paling sering kelewat adalah konsep self service. Teman-teman kira ini tuh biar nggak ribet. Salah. Ambil makanan sendiri itu strategi yang profitable. Pertama-tama nih, restoran tuh hemat banget sama ongkos waiter. Kedua, dan ini teman-teman yang paling penting, adalah kalian tuh capek bolak-balik dari meja ke buffet station. Setelah ronde ketiga ataupun keempat nih, badan teman-teman tuh otomatis mikir, ya udah cukup kali ya. Padahal perut kalian tuh sebenarnya masih muat kan? Capek antri, capek jalan, capek mikir juga mungkin mau ngambil apa kan? Nah, restoran ngandelin kelelahan fisik kalian itu buat ngehentiin teman-teman ya, bukan kapasitas perut kalian. Cukup mengejutkan lah ya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang teman-teman mungkin tunggu nih. Kalau gitu bang, gimana caranya ngelawan balik trik-trik ini? Oke teman-teman, jadi gue punya 5 strategi nih yang sangat praktis kalau misalkan kalau kalian nih lagi kepengen
balik modal waktu makan di restoran all you can eat ya. Pertama, skip karbohidrat di awal-awal. Nasi, mie, kentang, roti, lewatin dulu lah di ronde-ronde awal tuh. Kalian tuh langsung ke daging premium, salmon, udang, atau sebagainya ya. Itu yang harga aslinya teman-teman, mahal banget. Dan itulah alasan kalian bayar Rp250.000. Bukan buat nasi goreng yang sebenarnya bisa kalian rasakan atau bikin sendiri di rumah tuh. Kedua, jangan minum soda. Pesenlah air putih saja kalau bisa ya. Air putih itu memang tetap bikin kenyang, tapi nggak ngasih kalori kosong dari gula. Bonusnya pun perut nggak jadi kembung gas. Ketiga, yang kalau memungkinkan nih, mintalah piring yang lebih besar. Beberapa restoran di sana punya piring lebih besar kok di area appetizer ataupun dessert. Ambillah yang itu teman-teman. Ilusi Del Boeuf tuh juga bisa kalah kok sama logika. Yang keempat, makannya pelan-pelan. Targetin aja begini guys, minimal 20 menit lah buat porsi pertama. Kunyahnya 20 sampai dengan 30 kali tuh per suapan. Ini faktanya akan ngasih waktu otak kalian tuh buat akurat menghitung kapasitas perutnya teman-teman. Dan bonusnya, kalian tuh lebih ngerasain rasanya guys. Bayar mahal kok ditelannya tanpa dirasain, ngapain kan? Kelima, siapin perut 1 sampai dengan 2 jam sebelumnya dengan cemilan ringan seperti buah atau yogurt. Jangan datang dalam kondisi puasa total seharian. Tubuh kalian tuh bakal panik lah. Lalu asam lambung juga bisa naik dan kapasitas makan kalian tuh juga jatuhnya nanti nih malah lebih kecil lagi teman-teman. Strategi puasa sebelum all you can eat itu adalah mitos doang kok guys. Jadi pokoknya nih kalau selama kalian tuh ngerasa kok gue gampang banget ya kenyang di all you can eat, jawabannya bukan karena perut kalian tuh kecil ataupun lemah secara biologis kok. Jawabannya itu keseringan kalian lagi main di lapangan yang sudah dirancang saja teman-teman untuk menentang kalian semua ya. Piring kecil, lampu terang, AC dingin, soda gratis, karbohidrat di depan, sup di awal, dessert di tengah, ada batas waktu, musiknya cepat, dan self-service, semuanya ngumpul tuh menjadi orkestra psikologis yang ngedrop makan sepuasnya jadi makan seperlunya. Ujung-ujungnya apa? Restoran tetap untung dan kalian pun juga sebenarnya pulang dengan rasa yang wah kenyang banget ya. Yang padahal sebenarnya nih guys, itu adalah kenyang karbohidrat dan juga kuah, bukan kenyang daging premium yang harga aslinya bikin kalian tuh rela bayar Rp250.000 di awal tadi ya. Ya, tujuan video ini pun juga bukan berarti bikin teman-teman tuh harus berhenti ke restoran all you can eat ya. Selama kalian tuh datangnya buat experience, nongkrong bareng teman, atau ngerayain ultah teman kalian yang sudah ngebet banget pengen makan hanamasa nih, ya restoran all you can eat juga tetap worth it kok. Tapi sekarang paling nggak kalian tuh jadi tahu teman-teman apa yang lagi terjadi di belakang layarnya ya. Dan dengan strategi-strategi tadi, kalian tuh bisa upgrade dari korban algoritma restoran menjadi konsumen yang paham gamenya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih guys buat kalian semua. Trik mana sih yang paling sering ngejebak kalian? Ada nggak tuh kira-kira? Apakah karbohidrat di depan yang bikin kalian tuh selalu kalap nasi goreng duluan? Atau soda gratis yang kalian tuh habisin 4 gelas tanpa sadar tuh? Atau bahkan nih teman-teman termasuk yang ngambil es krim duluan seperti nggak pernah lihat freezer sebelumnya tuh? Share di kolom komentar ya, gue tunggu jawabannya guys. Ya pokoknya kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang minggu depan tuh ngajakin all you can eat bareng ya, biar mereka juga bisa prepare. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys, dan selamat berperang di buffet lainnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.